versi-versi yang kita dengar dari guru-guru, dari para kiai. Rata-rata niku ndamel periode kiamat kubra, ini kiamat setelah kehancuran langit bumi. Niku wonten periode pertama. Ini ku trompetan pertama itu melahirkan guncangan, terus dados kiamat kubra. Terus kedua niku bahas. Ini ku sebagian kiai, sebagian ulama nafsiron yaumatar jufur rodifah, rojifah tasawuhan apa rodifah. Kulu biyauma idin apa wajifah niku sami sedanten. Rata-rata ulama darani malaikat sing nyekel trompet utawi sing calon nyebut trompet malaikat Israfil. Karena kiamat itu sudah dekat, niku sampai ada yang mengatakan bahwa trompet malaikat Israfil niku sudah di mulut, jadi wis di mulut. Karena apa? Nyebut. Dan semua ayat Quran menunjukkan memang kalau kiamat sudah dekat. Semua redaksi Quran niku semua menjelaskan bahwa kiamat itu sangat dekat. Nah, jenengan tangklet dari diinformasikan dekat. Nggih. Ben sampean enggak salah paham. Dari diinformasikan dekat itu mulai zaman Rasulullah sampai sekarang pun 1428 Hijriah. Hampir 16 abad. Niku mawon ngangge tahun Hijriah. Tapi lalu dalam masa ribuan lebih kok belum juga datang. Nah ini pentingnya satu metode ilmiah. Rata-rata mufassir itu menafsirkan bahwa sesuatu yang pasti terjadi itu dekat. Nah, apapun jumlah waktu, kepanjangnya waktu, kalau pasti terjadi itu pasti dekat. Makanya dalam kitab-kitab kalau diterangkan ala inna sa'ata qarib bahwa kiamat itu dekat, mesti rata-rata mufassir mengatakan fa inna kulla atin qaribun, karena setiap yang akan datang pasti dihukumin apa? Dekat. Kayak kita ini dengan kematian. Kematian kita mungkin ada yang sampai umur 70 tahun, 60 tahun. Tapi karena kita ini pasti mati, itu seakan-akan asal eling mau nih grogi tenan. Eling tok niku napa? Grogi. Karena kita yakin itu pasti napa? Terjadi gitu. Itu satu metode untuk menerangkan bahwa dekat itu karena mesti terjadi. Metode kedua niku berbanding dengan umur dunia. Umur dunia wingi kula maca teng Kompas, versi Kompas itu sekitar 3 miliar berapa dari bumi diciptakan sampai sekarang, kalau versi ilmuwan itu sekitar 3 miliar berapa. Nggih to nggih dinosaurus mawon sekian ratus juta. Artinya kalau betul dengan hitung-hitungan itu misalnya kiamat itu 1 miliar lagi ya dekat, karena berbanding dengan masa lalu yang pun lebih 3 miliar gitu kan. Nah, kalau setuju metode ketiga. Metode ketiga, karena Allah itu abadi dan Allah itu azali. Itu melihat waktu itu ya kalamhil basari huwa aqrab. Itu udah ada artinya semua. Dan teori ini cara kula paling dekat secara ilmiah, apalagi sekarang secara sains, secara ilmiah. Misalnya ngeten. Cara semut kon mecah nondok, itu pikirane kok bisa mecah ndok itu nak dar grogoti 2 wulan lagi sono apa? Pecah. Nak sing mbok kongkon semut. Tapi kanggo sampean, tak gites langsung napa? Pecah, ambil. Artinya manusia itu enggak lepas dari ruangan. Artinya satu analisis yang dibatasi oleh keterbatasan manusia. Bumi kok ngene kok hancur ngenteni global warming, ngenteni pemanasan global, ngenteni macam-macam, nak cairan Afrika meleleh, nak sistem bumi tata surya sudah hancur, sistem galaksi sudah. Iku acara manusa. Jadi dengan segala ilmiahnya manusa bayangno kiamat tentu nunggu global warming, nunggu tata surya sing rusak galaksi. Ya padha cara semut kon mecah nondok. Iku kira-kira pikirane tak mulai ke pojok endi sing paling lemah, endi sing. Cara sampean mbok kites mulai kon diwe ya pecah. Ya padha. Kowe ngrubahno gedung sing nganggo beton, nganggo cor, nak manual ya tak palu kon ndi supaya rubah. Tapi nganggo bom atom, cek mbok dakok endi wae ya napa? Hancur ya.
Artinya ketika yang ngendikan itu dekat atau mudah itu Allah, memang nggak ada masalah. Allah mau bilang kiamat itu dekat atau mudah ya memang inna dzalika 'ala Allahi yasir. Makanya Allah itu sering berkali-kali kalau cerita kiamat, cerita hal mukhal mesti ditutup inna dzalika 'ala Allahi yasir. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasir. Itu mudah bagi Allah, itu mudah bagi Allah. Ya karena bagi Allah ya tidak mudah, bagi selain Allah tentu tidak mudah. Lah anak ngono kan pun kelepan ya memang enggak masalah kan. Allah cerita parek cek gampang urus-urusane pangeran, kita ora usah melok meh. Pangeran nak metu mokonge nak ngendikan la yusalu amma yafalu wa hum yusalu. Bentone manusa wae sering analisis pangeran mbek teorine manusa. Ya mesti ora sambung wong Allah iku azali dianalisis mbek sesuatu sing hadis sing sekarang, sing profan, sing rusak. Makanya para pencari Tuhan yang murni dengan rasional tentu tidak akan ketemu karena dia akan mengkiaskan barang-barang hadis untuk meneliti barang-barang azal. Ini wow. Contoh paling gampang nih wow. Bahwa manusia itu cara berpikir itu pun mesti dibatasi dengan ruang dan waktu. Padahal pangeran, bukan butuh ruang, bukan butuh apa waktu. Ini gue mau nopo. Ya contoh termudah itu. Contoh termudah, jika kita nganggap kiamat, itu tentu dengan teori rasional kita akan bicara tentang bumi tua sekian tahun lagi. Sistem galaksi itu per tahun bergeser sekian. Kayak laut. Laut itu ngalami rob itu setiap tahun itu sekian senti. Kalau sekian senti kali sekian ratus tahun, berarti begini. Pemanasan global ya gitu. Kalau kena emisi karbon sekian tahun sekian, berarti sekian ratus tahun kemudian sudah begini kan bisa dihitung secara sains. Tapi itu kan hitung-hitungannya manusia. Tapi kan beberapa kali sejarah membuktikan itu keliru. Kelirunya ya karena kemungkinannya itu dua. Satu bahwa itu tidak diciptakan efek yang melawan. Nomor dua bahwa kejadiannya itu tidak mesti seperti itu. Ya contohnya, ketika dulu wong nak nandur gabah nganti 8 bulan, nanti 6 bulan, terakhir 6 bulan. Itu orang mikir dihitung, dulu sering krisis pangan dihitung, nak wong jumlahnya tambah terus. Nah, terus gabah panennya 6 bulan iso kelamparan. Dalam penemuan ilmiah, sing iso 3 bulan. Sehingga zaman manusia sithik sering telat beras, sampai wong mangan jagung bekatut. Saiki wong pirang-pirang ora tau telat napa? Beras. Padahal pakar-pakar pangan sempat grogi, jangan-jangan karena jumlah wong akeh telat napa? Beras. Masalah tempat nggih ngoten. Wong tumbahe akeh tanah ra tambah, sampeyan do manggon. Tapi manusia lewat modernnya itu iso gawe omah tingkat omah susun. Wong modern ana sing diwajah lah manggon pemaras pemanggon. Artinya manusia dengan segala kekhawatiran terhadap fenomena alam yang mesti terjadi juga banyak manusia yang mengantisipasi itu lewat penemuan ilmiah juga. Itu ya rawan klop, rawan apa? Klop. Artinya semua teorinya manusia itu mau berbicara tentang sebab akibat dan itu bisa diantisipasi terus. Bisa diantisipasi terus. Mulane istilah Quran nak ngenyak manusa niku walakin aksarahum la ya'lamun ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya. Paling banter manusa iku mau ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya. Yang diketahui itu hanya kulitnya saja, lahirnya saja. Gampangane dokter meriksa saiki lara pemah, mergo mangane ra tertib. Ya kan secara profesional dia pakai standar objektif kalau makannya tidak tertib itu lahir mah. Sekarang ini namanya mah. Tapi bagi keluarga itu mungkin tertib piye, tertib butuh ekonomi tertib, penghasilan tertib kan. Tentu itu enggak dianggap masalah mah, masalah ekonomi. Orang dianggap masalah mah, tapi dianggap masalah apa? Ekonomi. Nah nanti bagi yang lain semua ahli saraf, ahli apa itu tidak murni dianggap masalah mah atau masalah telat makan, lebih ke psikologis. Bahwa saraf itu punya ketahanan sekian. Kalau secara psikologi tertekan, maka tingkat ketahanan pada penyakit hanya sekian. Jadi awal-awalnya karena pikiran saking sering kacau nih. Karena sering telat lah, nak kondisi sarafnya itu, kondisi psikologinya itu stabil.
Itu tingkat imunitas, tingkat kekebalan terhadap penyakit juga sekian. Artinya tidak pati riskan, nggak pati rawan kena apa? Penyakit. Itu kan sudah 3 versi. Ya sama nanti kejadiannya kiamatnya begitu. Macam-macam. Nah, tapi yang jelas kata para ulama-ulama itu, terutama ulama-ulama sing ahli hakikat, kiamat itu apapun gambarannya yang digambarkan ulama itu hanya gambaran-gambaran betapa sesuatu yang kita hinggapi sekarang, kita singgahi sekarang itu fanin, akan rusak. Kullu man 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Bahwa semuanya itu akan rusak musnah. Karena apa? Bagi yang nglakoni, sing nglakoni. Untuk hancur walang-walang ora usah ngenteni kiamat kubra. Kowe nek semua tek ning jero kuburan balungmu wis walang-walang, wis dadi pestane cacing dan sebagainya. Makanya ulama-ulama ngendikan, kowe ora usah bakas kiamat. Kiamat ku jek enak. Nang gitu bunga-bunga wong akeh kancane napa? Akeh. Kiamat tem dhewe rak mati dhewean. Wong padha. Malah luwih ngeri kiamat pribadi. Nggih sami to nggih. Wong kena longsore tanah. Nak cara sing dahsyat iku kaya nak bumi rubuh utawa bumi hancur sawangane dahsyat. Tapi bagi sing lakoni sami mawon. Sampeyan jajal lah wis tak pendem dhewean. Bae biasa-biasa ae cara sampean tetep bagi sing dipendem tetep ora biasa lho. Tetep peristiwa besar. Sampean dipendem tiang. Cara sing mendem ya biasa ae, pancen wong duwe nyawa dipendem ya mati, tapi kanggo sing dipendem ya kejet-kejet tenan ya lara tenan. Artinya untuk menjadi kiamat itu udah harus nunggu kiamat kubro. Semua yang dialami oleh manusia, tragedi-tragedi itu tentu akan menjadi peristiwa besar, maha besar. Balik kayak kelaparan yang mlebu ning TV ngenteni busung luapar, wong Irian Jaya, wong Afrika, wong macam-macam. Tapi kan di individu yang hari itu sedang lapar ya ngeri tenan lah diberitakno lah ya ngeri. Wong karena dia benar-benar ngalamin apa? Kelaparan. Nah, makanya ketika ulama-ulama ilmu hakikat itu lau asyraqa laka nurul yakin la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tahila ilaiha. Andaikan kamu imannya benar, itu tentu melihat akhirat itu sekarang, tidak usah nunggu nanti. Lau asyraqa laka nurul yakin la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tahila ilaiha. Andaikan kamu sudah sampai ainul yakin, hakul yakin, kamu melihat akhirat itu sekarang. Tidak usah nanti-nanti nunggu mati atau nunggu ono ba'at, nunggu swarga napa neraka. Kenapa? Ya itu tadi. Bagi orang yang khosyahnya tinggi, orang-orang yang pada kelas idza dzikra wa wajilat, akhirat itu sekarang. Sampai nanti ya akhirat, besok ya akhirat lagi, hari ketiga ya akhirat lagi. Sampai kita mati ya akhirat lagi, sekarang pun akhirat lagi. Maksudnya gimana? Bahwa paling kita takuti saat mati adalah masuk surga sebagai simbol ridho Allah dan masuk neraka sebagai simbol suhtuh. Dan bagi orang yang sangat takwa, itu takut ya dimulai dari sekarang. Setiap detik kita takut jangan-jangan kita tidak dalam ridho Allah. Setiap detik kita takut jangan-jangan kita sedang dalam suhtuh. Nah, ketakutan-ketakutan ini tentu menjadi kita sudah benar-benar kayak di akhirat. Artinya untuk trauma tentang neraka, untuk menikmati surga itu ya dimulai benar-benar sekarang. Artinya ning swarga sing tak golek ya ridane Allah. Ning neraka sing tak wedeni ya suhtuh. Sekarang juga kita juga begitu. Sekarang juga kita sing paling wedi ya mbek suhtuh. Sing paling seneng ya mbek ridho. Mana akhirat ngenteni mati ya akhirat yang bentuk. Ya akhirate kowe-kowe iku wedi pangeran ngenteni mati, nggo ning kuburan dhewean. Go ditangisi mudin ki saiki dhewean ning kuburan. Ora ana dulur, ora ana sanak. Lah apa zaman ning donya akeh wong terus bahagia, ana dulur malah tukaran. Ana bojo malah ge. Saiki kowe lara ning kuburan dhewean ora ana anak, mana ana anak geger malah mbek anak. Ya mudin ya ilmiah. Apa? Ya mudin itu mbek menange dhewe ndek ning nglakoni rutin. Kan apa nak dhewean terus lara kan betul mesti itu. Ada kok anak bojo zaman ning dunya malah kadang anak bojo masalah tenan.
Itu artinya apa? Itu tadi. Kiamat itu ada, ba'ats itu ada. Kita nanti mati, nanti kita dihisab. Tapi seorang mukmin sejati tentu tidak akan menunggu hisab itu datang nanti. Mulai sekarang itu takut hisab. Makanya sampai Rasulullah ngendikan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kowe ngitung awakmu yo saiki, ngrasa awakmu mbok evaluasi terus, mbok hisab terus. Ya Allah, hari ini saya melakukan amal baik berapa, amal jelek saya berapa. Qabla an tuhasabu, sebelum benar-benar hisab itu nanti nyata. Audit dari Tuhan nanti belum. Makanya Rasulullah itu nganggap kiamat ya biasa mawon, sesuatu yang kecil yang biasa. Mati oleh Rasulullah dianggap biasa. Karena bagi orang yang takwa, tentu dalam hidup itu sendiri yang diperjuangkan. Gimana setiap detik, setiap hari ada evaluasi. Saya ini sedang dalam ridha Allah atau dalam suhtullah. Nah, orang yang sudah begini ini yang masuk innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat. Nah, aku ya ora wajilatem bayangno. Waduh, ketemu Allah ning kiamat amalku elek tok sok ben piye. Lah apa saiki ora ketemu pangeran jen giendo. Ketemu pangeran ngenteni kiamat. Iku jenenge kalah innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Jen bekicap uripe ubek napa? Jogeman utek ngene utek elek. Geman urip. Duh koyo apa menang nang akhirat gak suwangu, mau ketemu pangeran. Wedi ngono ora usah ngenteni sampe. Ya saiki detik ini juga. Paham? Ana men taklek. Niku rak makam sing dhuwur. Ora makam dhuwur-dhuwuran, jen aturane kudu ngono. Iki aturan, ora senengane kok makom-makoman. NU nek kon nggih makom. Lho pancen begitu. Standar seorang mukmin, innamal mukminun standare idza dzikirallah wajilat qulubuhum. Ora ana innamal mukminuna sing papan atas terus papan menengah napa? Papan bawah. Kulo nate dikonco ya rada gendeng kan, wong pinter rada gendeng. Ya rada stres, wong pinter rata-rata rada weng. Nate marani kulo ya rada kurang ajar iki lucu. Gus, ayo do gawe kalender nganti kiamat, Gus. Batu Rehan gawe ku mau 10 tahun ke depan. Awak dhewe do gawe nganti apa? Kiamat. Kulo niki resah, Gus. Resah piye? Khawatir saya ini ndak kiamat-kiamat, Gus. Jadi dene wong edan to. Ya edan ilmu maksud. Ini kalau enggak kiamat-kiamat, Gus, suatu saat tahun Hijriah itu jumlahnya lebih banyak ketimbang tahun Miladiah, tahun Samsiah. Lah engko nak nyelip sesuk wong nyongkone Nabi Muhammad mek Nabi saya tua Nabi Muhammad. Waduh. Pikiran kok nganti ngono. Ya mungkin ini kalau enggak kiamat-kiamat nanti itu tanggalan Komariah tuh nyelip Samsiah. Dadi sesuk wong nyejarane hijrah Nabi Muhammad iku taune luwih tuwa tinimbang taune Yesus. Wis-wis wong darani. Dadi dekne kuwatir jare nak kiamat iki nganti suwi Gus iki bahaya iki kok tahun. Jare bahaya perkarane kok. Komariah nyelip. Jadi wah iso mbok hitung kan nak tiap setahun wae nyelip, tiap 100 tahun kan nyelip 3 tahun. Berarti tiap 1000 pinten? 3 kali 10. 30 kan? Tiap 1000 tahun nyalip 30. Itu disebut lasyamsu yambaghilaha antudrikal qamar. Selawase srengenge ora iso nyelip per bulan. Mesti hitungane cepet bulan. Lha wong ilmu diterangno Quran aku mbok kon nanti. Ya aku ora gelem. Mesti aku jejak goblok. Sing goblok iku sing ngejak wae aku jejak. Lama-lama cara sampai ini kiamat masih lama apa enggak? Ini kalau masih lama kita harus bikin falak tadi supaya orang tahu bahwa Nabi Muhammad lebih terakhir timbang Nabi Isa. Logikanya gampang, misalnya sampai ahli hisab tak wari logikanya. Tanggalan bulan kan sering 29 selesai, tapi nggak bisa 31. Tanggalan umum bisa 31, paham gak? Artinya kan pas kene wis selesai 29, kono 31 wis terpaut 2 hari. Padahal kene 29 sering. Berarti kan nyelip terus loh. Lah kira-kira setahun ini nyelip pinten 11 apa? Hari. Kalau 11 kali 10 kan sudah 1000 lebih kan? Nah, berarti setiap padahal 1 tahun 360 hari. Kamane setiap 100 tahun pinten? 3 tahun. Itu disebut walabithu fi kahfihim salatamiatin sinina wasdadu napa? Tis'a. Paham gila niki diterangno maksudnya bulan niku ngene-ngene terus. Pokoke kula suwun nggih biasa mawon.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Santri RJ. Para ulama berbeda pendapat terkait urutan terjadinya tanda-tanda kiamat. Imam Al-Qurtubi mengatakan, tanda-tanda kiamat besar yang disebutkan secara bersamaan dalam hadis-hadis di atas tidaklah berurutan. Tidak terkecuali riwayat Muslim dari Huzaifah. Salah satu hadis sahih yang berkaitan dengan kiamat yang pasti adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan sahihnya, dan juga diriwayatkan oleh beberapa perawi hadis, serta diakui oleh para ulama adalah hadis berikut, yang artinya dari Huzaifah bin Asid Al-Ghifari berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghampiri kami saat kami tengah membicarakan sesuatu. Ia bertanya, apa yang kalian bicarakan? Kami menjawab, kami membicarakan kiamat. Ia bersabda, kiamat tidaklah terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda-tanda sebelumnya. Rasulullah menyebut kabut, Dajjal, binatang ad-dabah, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam alaihi salam, Ya'juj dan Ma'juj, 3 gerhana, gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arab. Dan yang terakhir adalah api muncul dari Yaman, menggiring manusia menuju tempat perkumpulan mereka. Tanda-tanda kiamat dalam hadis ini disebut sebagai tanda-tanda kiamat kubro atau hari akhir. Ada 10 tanda kiamat yang disebutkan dalam hadis ini. Namun yang disebutkan dalam hadis tersebut hanya ada 8. Yang pertama, munculnya kabut atau duhon. Yang kedua, munculnya dajjal. Yang ketiga, munculnya dabbah. Yang keempat, terbitnya matahari dari barat. Yang kelima, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang keenam, munculnya Isa bin Maryam. Yang ketujuh, adanya 3 gerhana di timur. Yang kedelapan, gerhana di barat. Yang kesembilan, gerhana di Jazirah Arab. Yang kesepuluh, adanya api yang muncul dari Yaman, kemudian menggiring manusia menuju tempat berkumpul. Al-Qurtubi menyebutkan bahwa ada hadis lain yang menyebutkan tanda-tanda tersebut secara berurutan, yakni hadis Muslim dari Huzaifah dalam riwayat yang berbeda menyebutkan bahwa tanda yang pertama kali muncul adalah 3 gerhana. Oleh Al-Qurtubi, kejadian ini sudah pernah terjadi di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan tanda-tanda setelahnya masih banyak diperdebatkan urutannya. Oleh karena itu, simpulan dari kajian hadis-hadis terkait tanda-tanda kiamat ini adalah tanda-tanda kiamat yang disebutkan dalam hadis sifatnya hanya prediksi Rasul. Oleh karena itu, simpulan dari kajian hadis-hadis terkait tanda-tanda kiamat ini adalah tanda-tanda kiamat yang disebutkan dalam hadis sifatnya hanya prediksi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kepastian urutannya pun masih diperdebatkan. Begitu juga waktu kejadiannya. Ada yang menyebut bahwa sebagian sudah terjadi, ada juga yang menyebutnya belum terjadi. Bahkan perdebatan ini sudah terjadi pada masa sahabat. Jika ada kejadian di masa sekarang yang sesuai dengan tanda-tanda kiamat yang disebutkan dalam berbagai hadis tersebut, belum tentu itu menjadi tanda yang pasti. Begitu juga kejadian yang sama akan terjadi di masa mendatang, karena Rasul sendiri tidak mengetahui kapan tanda-tanda tersebut terjadi. Hal ini sesuai dengan yang telah disebutkan oleh Al-Quran surat Al-A'raf ayat 187. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya kapan terjadinya kiamat, yang artinya mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, bilakah terjadinya? Katakanlah, sungguh pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Fahruddin Ar-Razi menyebutkan bahwa salah satu hikmah tidak diketahuinya waktu terjadinya kiamat adalah agar manusia tetap beribadah dan mencegah diri dari perbuatan maksiat tanpa memperhatikan kapan terjadinya kiamat. Yang artinya, adapun sebab dirahasiakannya kiamat dari seorang hamba adalah jika mereka tidak mengetahui waktu terjadinya kiamat, maka mereka akan senantiasa menjadikannya sebagai peringatan. Maka hal itu akan lebih dekat dengan ketaatan dan menghindari dari maksiat. Kemudian sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan makna ini dengan potongan ayat. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya. Maka dari Al-Tajliyah adalah menjelaskan kedatangan sesuatu. Maksudnya, tidak akan dijelaskan waktu kejadian tersebut secara terperinci kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni tidak ada yang kuasa menjelaskan waktu terjadinya kiamat dengan kabar dan pemberitahuan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka dari itu, cara bijak memahami dan mempertemukan hadis-hadis tentang kiamat yang berbeda-beda tersebut adalah dengan meninjau maksud Nabi ketika menyebut tanda-tanda tersebut kepada para sahabat. Saat itu para sahabat masih bertanya-tanya tentang kebenaran adanya kiamat. Jawaban Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menyebutkan tanda-tanda tersebut bertujuan agar para sahabat tidak menghabiskan waktunya untuk selalu memikirkan kiamat. Selain itu, ketidakpastian tanda-tanda kiamat yang ada dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini hanya sebagai penguat bahwa kiamat memang ada, tetapi tidak akan disebutkan kapan terjadi. Semuanya ini bertujuan agar orang mukmin senantiasa beribadah kapan dan di mana saja tanpa mengenal waktu. Jika kiamat dan tanda-tandanya sudah jelas, maka setiap orang akan meremehkan ibadahnya dan hanya beribadah ketika mendekati kiamat. Wallahu a'lam.